Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Feby Yulianti, NIM 19213131, kelas HPI 3A. Di sini saya akan menerangkan materi fikih munakahat tentang faskah, ilah, li'an, dan lihar. Bab yang pertama yaitu tentang faskah. A. Pengertian faskah. Faskah berasal dari bahasa Arab, yakni faskaha, artinya rusak. Faskah juga dapat diartikan mencabut dan membatalkan, yang asalnya dari pokok kata yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal atau legal formal. B. Dasar hukum faskah. Pada dasarnya hukum faskah itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Dasar pokok dari hukum faskah ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syariat sebagai seorang suami atau sebagai istri. C. Macam-macam faskah dan contohnya. 1. Faskah karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, contohnya seperti setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepersusuan suami. 2. Faskah yang dianggap tidak membatalkan akad sejak semula, namun timbul cacat yang tidak diduga di kemudian hari menyebabkan keberlangsungan akad tidak lestari, contohnya seperti apabila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akad pernikahannya menjadi batal karena kemurtadan tersebut, yaitu murtad yang terjadi setelah sekian lama dari pernikahan. Yang ketiga, faskah yang disebabkan adanya cacat atau kerusakan yang terjadi dalam akad nikah. Contohnya seperti setelah akad dilakukan diketahui bahwa pasangan itu ternyata saudara sekandung, seayah, seibu, atau saudara sepersusuan. Yang terakhir yaitu faskah yang disebabkan sesuatu yang datang kemudian pada akad jika akad tersebut tidak dapat dilanjutkan. Contohnya seperti jika suami istri dahulunya non-Islam, kemudian istrinya masuk Islam, pada saat itu juga akad tersebut batal karena muslimah dilarang menikah dengan laki-laki musyrik. Bab yang kedua yaitu tentang ilah. A. Pengertian ilah. Ilah artinya sumpah si suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan masa. B. Dasar hukum ilah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 226. C. Macam-macam ilah dan contohnya. Macam-macam ilah ada 2 yaitu lafal yang bersifat terang-terangan. Contohnya seperti ucapan suami pada istrinya seperti demi Allah, aku tidak akan mendekatimu atau tidak akan menyetubuhimu. Yang kedua, lafal sindiran yang menunjukkan ketidakmauan suami untuk melakukan persetubuhan. Contohnya seperti sumpah untuk meninggalkan persetubuhan dan kalimat sejenisnya. Bab yang ketiga yaitu tentang li'an. A. Pengertian li'an. Li'an adalah perkataan suami sebagai berikut. Saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina. Dasar hukum li'an. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 8-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatra'ul nganha'u adaba antas hada arba'ma syahidatin bi'ulah innahu laminal kadina wal khamisata anna ghadabullah malaiha in kana minas shadiqin, yang artinya istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah, sesungguhnya
Suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang benar. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 8-9. Macam-macam li'an dan contohnya. Dalam hukum Islam, li'an terbagi menjadi dua macam, yaitu suami menuduh istrinya terbuat zina, tetapi ia tidak memiliki 4 saksi laki-laki yang dapat menguatkan tuduhan tersebut. Suami tidak mengakui janin yang dikandung istrinya. Bab yang keempat yaitu tentang dihar. A. Pengertian dihar. Yang dimaksud dengan dihar adalah seorang laki-laki menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga haram atasnya, seperti kata suami kepada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku." Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak diteruskannya kepada talak, wajib atasnya membayar kafarat dan haram atasnya bercampur dengan istrinya itu sebelum dibayarnya kafarat. B. Dasar hukum dihar. Dihar hukumnya adalah haram dan dilarang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang dilahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 5. Macam-macam dan contoh dihar. Dihar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dihar dengan siknat atau jelas. Contohnya seperti mengucapkan, "Kau bagaikan laksana punggung ibu saya. Kau bagiku, kau dalam pandanganku, dan bersamaku laksana punggung ibuku." Atau "Kau bagiku laksana perut ibu saya," atau seperti kepalanya, atau seperti kemaluannya, atau yang selain itu. Atau dengan mengatakan, "Kemaluanmu atau punggungmu atau perutmu atau kakimu bagaikan laksana punggung ibuku," maka dia itu berarti telah mengatakan dihar. Sebagaimana perkataannya, "Tanganmu atau kakimu atau kepalamu atau kemaluanmu saya talak," maka dia telah mentalak. Yang kedua, zihar kinayah atau sendirian. Contohnya seperti saat dia berkata, "Kau bagiku laksana ibuku atau mirip dengan ibuku." Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.